Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di Suara Konsistori HKBP Mampang, Perapatan Tengah Minggu. Setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, marilah kita mendengar firman Tuhan sebelum istirahat. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 118 ayat 1 dan ayat 5. Lindungilah ya Tuhan seluruh umat-Mu, agar tiada disesatkan godaan seteru. Lindungilah selalu umat-Mu Tuhanku, agar mereka selalu melawan seteru. Nats renungan kita malam ini diambil dari Almanak HKBP, bacaan malam yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayat 28, tetapi renungan kita adalah tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Demikian bunyinya. Janganlah padamkan roh. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau lampu padam pada malam hari akan terasa gelap, sulit melihat benda yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa mengetahui jalan kalau kita sedang jalan. Kalau jalan terus bisa mengakibatkan celaka. Itu sebabnya jika lampu padam, kita mencari dan menyalakan lilin atau lampu yang ada di handphone. Lalu bagaimana jika roh dalam diri kita padam? Apa yang dapat kita lakukan? Apakah roh di dalam kita bisa padam? Boleh. Nas ini adalah surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat dari rasul palsu, termasuk juga penindasan. Mereka juga kehilangan orang yang mereka sayangi sebelum datangnya hari Tuhan. Paulus menyadari ini bisa membuat mereka tidak bersemangat, loyo atau berbalik dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus menuliskan nasihat ini. Salah satunya adalah nats ini. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita pun bisa mengalami hal yang demikian, mengingat banyak hal yang kita hadapi setiap hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau di dalam hubungan kita dengan tetangga kita. Kita bisa tiba-tiba malas, loyo, inginnya tidur, tapi tidur pun tak nyenyak. Bagi orang yang terlalu banyak tidur atau berbaring, kecuali karena sakit, dia sedang memiliki masalah yang belum selesai, maunya bermalas-malasan saja. Penyebabnya adalah roh padam dalam diri kita, bukan karena masalah itu justru sering menguatkan kita. Penyebabnya adalah, pertama, terlalu sibuk dengan urusan sehingga waktu atau keintiman dengan Tuhan terlupakan. Sibuk bekerja, sibuk belajar, sibuk kumpul, dan sibuk dengan handphone, maka lupalah terhadap Tuhan. Kedua, mungkin kita kelelahan secara fisik dan emosional sehingga dapat membuat kita kehilangan semangat. Tak ada waktu untuk diri sendiri dan waktu dengan Tuhan. Ketiga, kurangnya persekutuan dengan Tuhan, baik dengan membaca Alkitab, ke gereja, menghadiri perpanjangan, persekutuan orang Kristen, berdoa, sehingga roh kita semakin lemah. Seorang yang lemah secara fisik, dia memerlukan vitamin dari dokter atau perawatan di rumah sakit. Tapi bagaimana kalau justru kita lemah oleh karena roh di dalam diri kita padam? Yang keempat adalah dosa yang kita sembunyikan.
itu melelahkan hati dan pikiran. Maka jangan simpan dosa. Kiranya kita mau menerima pembebasan dari Tuhan, sebesar apapun dosa yang kita sembunyikan atau yang telah kita lakukan, jumpai Tuhan. Kelima, kurangnya persekutuan dengan sesama, apalagi dengan meningkatnya aplikasi gadget. Kita lebih suka bersibuk diri dengan handphone tanpa terasa waktu habis sehari. Kita lebih suka berinteraksi dengan handphone daripada sesama. Handphone atau gadget tidak bisa berbicara dengan hati, dari hati ke hati, menguatkan kita, kecuali mungkin ketika kita membaca status teman, kita mungkin tertawa, tapi kecenderungan adalah selera teman kita bukan selera kita. Mungkin menurut teman kita itu adalah lelucon atau hal-hal yang bisa mengundang tertawa, tapi bagi kita bisa saja itu menjadi sebuah kritik yang tidak menyenangkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal di atas membuat roh kita padam. Efeknya, semangat menurun, tidak nyaman, gampang marah, masalah tidak selesai. Maka yang harus kita lakukan adalah tetaplah berdoa. Yesus sendiri keluar dari keramaian masuk ke dalam kesunyian untuk bersaat teduh. Markus 6 ayat 31 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Kesunyian adalah jeda dari semua kesibukan kita yang bisa memulihkan jiwa dan tenaga kita. Maka marilah datang kepada Tuhan, bacalah Alkitab, bangunlah komunikasi yang baik dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Sesibuk apapun kita, mari berikan waktu untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dengan berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan bersemangat walaupun banyak masalah, walaupun banyak pekerjaan yang melelahkan fisik atau melelahkan pikiran dan hati kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, menyatakan perasaan kita kepada Tuhan, maka kita akan terbentuk menjadi orang-orang tetap, taat, tekun dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 462 ayat 3 dan 4. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan, ku bersyukur atas kasih karunia lewat Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami. Ajarlah kami senantiasa bergantung pada Tuhan, supaya roh di dalam diri kami tidak pernah padam. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.